Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa aladi wa azwajihi. Thumma nakhusu khusan khasa li hadrati Syekhina wa murabbi rahina Syekh Abdul Karim Nirbayo, Syekh Marzuki Dahlan Nirbayo, Syekh Marzal Nirbayo, Syekh Ahmad Idris Marzuki Nirbayo, Syekh Tahir Marzuki Nirbayo, Syekh Baharul Ulum Marzuki Nirbayo, Syekh Adamra Nirbayo, Syekh Adijadin Nirbayo, Syekh Irsyad Rusdi Munduran Bangya Jakarta. Thumma nakhusu khusan li hadrati Syekh Farahan Jammu Hajar Ahmad Hasan Jammu Rajul Jammu Rajul Ngarsabat Rajul Rajul Bahasa Ikan Rajul Bahasa Ikan Rajul Bahasa Ikan Rajul Rajul Anna Allah yu'li darajatin fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya, atas segala nikmatnya, atas segala kesehatan yang diberikan olehnya, panjang umur yang diberikan olehnya, sehingga kita bisa berkumpul kembali pada siang hari ini dalam majlis yang insya Allah penuh barakah ini, dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliaulah manusia yang paling mulia, di mana beliaulah yang satu-satunya kita harapkan kelak di yaumil qiyamah untuk mendapatkan syafaat kepada kita. Biqaulina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita mulai pengajian kita, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Bahwa Rasulullah pernah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang masih dalam keadaan menimba ilmu, barang siapa orang yang masih dalam keadaan mencari ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan permudah ia untuk jalan menuju surga. Selama dia masih dalam keadaan mencari ilmu dalam kehidupannya, masih dalam proses mencari ilmu, maka Allah akan permudah ia jalan untuk menuju surga. Dan juga kita tahu bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu mulai dari timangan ibunda, mulai dari gendongan ibunda sampai ke liang lahat. Dalam artian, kalau kita ingin artikan di sini, orang-orang yang mencari ilmu kemudian Allah mudahkan untuk jalan ke surga, itu bukan hanya santri yang masih di pondok, ibu-ibu, bukan hanya anak-anak kecil yang masih mengaji, akan tetapi sampai umur kita pun, ibu-ibu sekarang sedang duduk di sini, ini ibu-ibu termasuk dalam kategori man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, orang-orang yang menapaki jalan untuk mencari ilmu. Maka sudah pastinya ibu-ibu masuk dalam kategori sahadallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan permudah kita semua
untuk jalan menuju surga. Begitu pula ketika ibu-ibu ngaji Al-Quran tiap hari. Setiap hari ibu-ibu mengaji Al-Quran. Ada yang masih Iqra, ada yang masih juz amma, ada yang sudah juz 1, juz 2, ada yang sudah hatam, dan yang lain-lain bermacam-macam. Itu pun masuk dalam kategori man salaka tariqan yaltamisu fi ilman. Ibu-ibu masih dalam tahap belajar. Dan seumpama kita diangkat ajal kita, dan sedangkan kita masih dalam proses belajar, ya maka kita masuk dalam kategori sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi nggak usah bingung, nggak usah minder kalau seumpama saya udah umur segini tapi masih belajar Iqra. Nggak usah minder. Bahkan kalau dulu ada riwayat seorang nenek-nenek berumur 70 tahun kemudian meminta belajar Al-Quran kepada seorang syekh, kepada seorang kiai. Kemudian kiai tersebut mengajarkan mulai dari Iqra kepada dia sampai dia bisa menguasai membaca Al-Quran keseluruhan. Bahkan kemudian kiai tersebut menyuruh nenek tersebut untuk menghafal Al-Quran. Jadi sehari disuruh menghafalkan 1 ayat, 1 hari lagi disuruh tambah 1 ayat. Lah ini orang-orang yang di sekitar kiai itu tanya kepada kiai, "Lu kiai, itu kan nenek-nenek umur 70 tahun lebih. Kenapa ente suruh ngapalin Al-Quran? Kenapa ente suruh memahami Al-Quran?" Kata kiai tersebut, "Iya, meskipun harapan untuk dia hafidhoh atau harapan dia untuk hafal 30 juz itu mungkin kemungkinan kecil karena mungkin ajal sudah menjemputnya, sudah sepuh, sudah tua. Akan tapi ketika dia menghafalkan 1 ayat tiap hari, maka dia masuk dalam kategori man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, orang-orang yang menapaki jalan untuk menuntut ilmu. Sehingga seumpama dia meninggal, wafat, ajal, maka dia akan sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan jalannya ia menuju surga. Makanya kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin, dalam usia kita yang seperti ini kita masih bisa berkumpul untuk mencari ilmu. Di majelis ini adalah majelis ilmu ibu-ibu, bukan hanya majelis baca Al-Quran, akan tapi juga majelis ilmu di mana ibu-ibu kita semua mempelajari bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya wudhu, bagaimana caranya menghilangkan najis, puasa, zakat, dan yang lain-lain. Majelis ilmu itu bukan tempat orasi politik. Majelis ilmu itu bukan tempat di mana kita mengutarakan bagaimana curhatan kita, kehidupan kita tiap hari, bukan. Majelis ilmu itu ya harus ada kitabnya ibu-ibu. Majelis ilmu itu harus ada yang dibaca, harus ada yang mendengarkan, harus ada tambahan pengetahuan terkait syariat yang akan kita amalkan nantinya. Sehingga kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebab anugerah Allah tiada yang mengira pengajian kita sudah berlangsung 2 tahun lebih. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pengajian ini terus berlangsung dan mudah-mudahan Allah selalu memudahkan jalan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin salah seorang ulama mengatakan bahwasanya ketika ada seorang pencari ilmu, dia berangkat dari nisbatnya kalau pondok pesantrennya, dia datang dari kamarnya. Kalau nisbatnya kita orang luar, ya berarti berangkat dari rumahnya menuju ke majelis ilmu. Kemudian ternyata di majelis ilmu dia itu tidak paham apapun yang diutarakan oleh gurunya. Atau bahkan ketika dia di majelis ilmu itu
malah justru tidur. Selama dia sudah ada niat untuk mendengarkan, maka dia tetap mendapatkan 7 fadilah dari mengaji ilmu. Jadi standarnya mendapatkan barokah dan keutamaan mengaji itu ibu-ibu bukan terpatok pada paham atau tidak. Oh berarti kalau nggak paham berarti nggak barokah. Oh berarti kalau seumpama ketiduran dia nggak dapat barokah. Oh nggak seperti itu. Semua itu innamal a'malu bin niat. Semuanya itu bergantung pada niat. Al umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu hal itu disangkut pautkan dengan niat dan tujuannya. Ketika dia berangkat dari rumah tujuannya apa? Oh tujuannya mengkaji ilmu. Sampai di tempat majelis ilmu dia paham atau tidak, yang penting dia sudah berusaha mendengarkan, yang penting dia sudah berusaha fokus. Ternyata saking fokusnya Allah kasih dia ketiduran karena hawa panas, ya kan, cuaca panas, gerah, fokus kepada materi yang sedang diterangkan, tiba-tiba ketiduran. Apakah ketiduran ini menghalangi barokah dan keutamaan ngaji? Tidak. Selama niatnya masih kukuh untuk mencari ilmu, ya maka dia tetap mendapatkan barokah dan keutamaan majelis ilmu. Lah berbeda kalau seumpama dari rumah tujuannya bukan untuk mencari ilmu. Tujuannya semisal pengen ketemu sama tetangganya, pengen ketemu sama temennya, pengen ngobrol sama temennya. Ketika di majelis ilmu, meskipun toh dia paham dengan materi yang disampaikan, meskipun toh dia mengerti dengan apa yang disampaikan, tapi dari awal niat dia itu bukan untuk mencari ilmu, ya maka dia tidak akan mendapatkan barokah keutamaan majelis ilmu. Nah, maka ini perlu diperhatikan. Niat kita sedari rumah, ayo ditata niatnya apa? Tolabul ilmi, supaya sahalallahu lahu thariqan ilal jannah, supaya Allah mudahkan jalan kita menuju surga. Orang kalau masih dalam belajar, orang kalau masih dalam tahap belajar, maka Allah akan mudahkan dia dalam melakukan berbagai kegiatan syariat. Sholatnya dipermudah, ngajinya dipermudah, ngajarin anaknya tentang sholat dipermudah, keluarganya dalam menuruti syariat dipermudah. Itu kalau orang masih berada dalam tahap niat mencari ilmu. Kenapa? Ya karena itu mencari ilmu itu tidak dibatasi oleh jenjang sekolah atau pesantren. Akan tapi tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu sampai kita sebelum dimasukkan ke liang lahat, itu kita masih seharusnya masih dalam proses mencari ilmu. Kenapa? Ya karena ilmu itu tidak akan sempurna kepada kita semuanya. Pastinya kita hanya mempelajari sebagian dari ilmu. Semakin kita belajar, semakin kita tahu bahwasanya kita itu masih banyak yang belum tahu. Makanya jangan berhenti mengaji, jangan berhenti mencari ilmu, disempet-sempetin seminggu sekali. Kalau seumpama benar-benar gak ada yang mendesak, kalau bisa jangan gak hadir di majelis ini setiap minggu sekali. Jadi kalau seumpama ada halangan apa dan apa, kalau seumpama tidak benar-benar terpaksa, diusahakan hadir. Kenapa? Seminggu sekali kita rutin istiqomah berangkat, bukti kita bahwasanya kita itu sedang mencari ilmu. Kalau kita mendapatkan bukti status mencari ilmu, maka seumpama ajal menjemput kita di hari apapun, selama kita istiqomah setiap minggunya untuk mencari ilmu, maka Allah tetap menstatuskan kita sahalallahu thariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalan kita untuk menuju surga. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi tadi kalau ada yang tidur jangan diusilin ibu-ibu, jangan diejekin, nggak apa-apa. Semua itu bergantung pada niatnya. Yang penting jangan ganggu temennya,
Kecuali kalau tidurnya ngorok kenceng banget ya, ya itu beda lagi. Tapi kalau tidurnya masih standar, tidur karena kecapean, yang penting hadir di majelis ilmu, yang penting dia niatnya sudah mencari ilmu, maka dia sudah mendapatkan barokah dan keutamaan mencari ilmu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita mulai pengajian kita. Kita akan membahas terkait masalah mubtilatus shalah, yakni hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat ini berarti hal-hal yang harus kita hindari ketika kita sedang berada di dalam sholat, bukan di luar sholat, yakni di dalam sholat. Wa amma mubtilatus sholati fathna asyara. Hal-hal yang bisa membatalkan sholat itu jumlahnya ada 12. Al-awwalu faqdu syartin min syurutiha al-ithnai asyara amdan. Yang pertama adalah kita kehilangan syarat atau tidak memenuhi satu syarat dari syarat-syaratnya sholat secara sengaja. Dari syarat-syaratnya sholat secara sengaja. Jadi kita kan kemarin sudah belajar bahwasanya syarat sahnya sholat itu adalah harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Atau syarat wajibnya sholat itu adalah kita harus berakal, tidak gila, tidak dalam keadaan pingsan dan yang lain-lain. Atau syarat sahnya sholat lagi adalah menutup aurat. Maka ketika syarat-syarat sah tersebut ternyata kok hilang di tengah-tengah sholat, ya maka sholat kita juga batal. Berarti bagaimana? Ya berarti ketika seumpama di tengah-tengah sholat aurat kita terbuka, semisal aurat kita terbuka, kemudian aurat kita yang terbuka tersebut tidak langsung kita tutup, ya maka hukumnya batal. Atau sengaja kita buka, sengaja auratnya kita buka, semisal ibu-ibu lagi sholat pakai mukena, kemudian sengaja diangkat dikit mukenanya kelihatan jari kakinya, meskipun langsung ditutup, kalau itu dilakukan dengan sengaja maka hukumnya juga bisa membatalkan sholat. Semisal kakinya gatel, jari kakinya gatel, ini ada apaan sih? Lagi sholat kemudian diangkat itu mukena yang bagian bawah supaya ngelihat jari kakinya, meskipun sebentar doang kemudian langsung ditutup, itu juga bisa membatalkan sholat. Yang tidak batal adalah semisal lagi sholat kemudian kipas angin saking kencengnya kemudian kena mukena kita keangkat dikit kelihatan jari kakinya. Lah itu kalau kita tahu langsung kita tutup lagi, ya maka tidak batal. Lah itu salah satu syaratnya sahnya sholat kan menutup aurat. Maka ketika auratnya terbuka itu bisa membatalkan sholat. Atau syarat sahnya sholat yang lain adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Berarti kalau tiba-tiba kita haid di tengah-tengah sholat, kok kerasa haid kita keluar di tengah-tengah sholat, ya batal sholatnya. Sholat pada waktu itu tidak sah, langsung batal sholatnya, nggak usah diteruskan, langsung batal, sudah batal. Atau tiba-tiba kentut di tengah-tengah sholat, ya maka batal. Misal ketika sebelum sholat sudah nahan kentut, kemudian ketika ingin sujud pantatnya naik kemudian kentut, ya batal. Kenapa? Ya karena sudah ada satu syarat dari beberapa syarat sahnya sholat yang hilang. Syarat sah sholat yang kita pelajari kemarin itu harus ada mulai dari kita awal sholat sampai akhir sholat. Syarat sahnya sholat menutup aurat, ya menutup aurat itu harus kita lakukan mulai dari awal sholat sampai akhir sholat. Kalau di tengah-tengah hilang, ya maka sholatnya bisa batal. Kemudian yang selanjutnya
Atsani faqdu ruknin min arkaniha at-tis'ata asyara amdan. Yang kedua adalah hilangnya atau tidak dilakukannya satu rukun dari berbagai rukun yang jumlahnya ada 19 secara sengaja. Dalam sholat itu kan ada rukun-rukunnya ya ibu-ibu ya. Kita sudah belajar. Rukun yang pertama ada berdiri, kemudian membaca Fatihah, kemudian ruku, i'tidal, sujud, dan yang lain-lain. Kalau salah satu rukun ini tidak dilakukan, maka status sholatnya batal. Semisal lupa habis takbiratul ihram baca Fatihah, habis baca Fatihah tangannya naik Allahu Akbar pengen ruku, ternyata kebablasan karena nggak fokus, ngayal ke perkara lain, ngucapin Allahu Akbar bukannya ruku tapi malah langsung sujud. Berarti rukunya kan ditinggalkan, i'tidalnya kan ditinggalkan. Berarti ada dua rukun yang ditinggal, yakni ruku dan juga i'tidal. Lah ketika dalam posisi sujud, seumpama kita keingetan bahwasanya ada rukun yang belum kita lakukan, ada rukun yang kita tinggalkan. Kalau kita ingat seketika itu pula harus langsung dilakukan, harus langsung disusul rukunya. Jadi semisal ya tadi ya, habis takbir kemudian Fatihah, kemudian Allahu Akbar, harusnya ruku tapi kok dia malah sujud. Berarti ada dua rukun yang ditinggalkan, ruku dan juga i'tidal. Dia sujud, setelah sujud kemudian dia duduk di antara dua sujud, kemudian dia sujud lagi. Lah kemudian setelah sujud dia berdiri untuk rakaat kedua. Lah ketika rakaat kedua dia baru ingatnya pas di rakaat kedua nih. Nah, saya tadi belum ruku, saya tadi belum i'tidal di rakaat pertama. Ya maka dia nggak usah baca Fatihah rakaat kedua, dia langsung ruku, melakukan ruku dan i'tidal pada rakaat pertama. Setelah itu bagaimana? Setelah ruku dan i'tidal pada rakaat pertama, kemudian dia melakukan sujud lagi. Kenapa? Karena sujud dan duduk di antara dua sujud yang telah dia lakukan pada rakaat pertama itu dianggap tidak sah. Kenapa? Ya karena loncat, seharusnya dia ruku, kok malah dia sujud. Maka sujud dan juga duduk di antara dua sujud yang dia lakukan pada rakaat pertama itu belum dikatakan sah. Maka konsepnya adalah ketika kita meninggalkan satu rukun dan kita tidak ingat atau lupa, ya maka sah sholatnya. Semisal lupa sampai akhir sholat saat terusnya, ya maka tetap sah sholatnya. Tapi seumpama kita ingat, kita masih berada di dalam sholat, kemudian kita ingat kalau kita meninggalkan rukun, maka seketika itu pula rukun tersebut harus kita lakukan. Dan rukun-rukun sholat yang kita lakukan sebelumnya itu dianggap tidak sah. Contohnya seperti yang saya katakan tadi ibu-ibu. Kemudian asalitsu ziyadatu ruknin min arkaniha al-fi'liyah. Yang ketiga adalah kebalikannya. Bukan kok kekurangan rukun, tapi yang ketiga malah menambahkan rukun gitu. Menambahkan rukun. Semisal ibu-ibu sholat, harusnya kan sholat itu 4 rakaat, sholat isya. Ternyata setelah rakaat keempat, sujud rakaat keempat, yang seharusnya tahiyat akhir, ibu-ibu malah diri baca Fatihah lagi menuju ke rakaat yang kelima. Ketika ibu-ibu ingat bahwasanya oh iya, ya Allah ini kan rakaat kelima, saya tadi udah sujud rakaat keempat, seharusnya saya tahiyat. Maka seketika itu pula tidak usah menunggu bacaan Fatihah selesai, nggak usah ruku dulu, nggak usah i'tidal dulu. Dalam posisi berdiri
maka ibu-ibu langsung duduk untuk mendapatkan posisi tahiyat. Kenapa? Ya karena tidak boleh hukumnya menambah rukun dengan sengaja. Kalau ibu-ibu habiskan baca Fatihahnya dulu, maka ibu-ibu menambah rukun dengan sengaja. Yang awalnya ibu-ibu tidak sengaja, ya, kemudian ibu-ibu sengaja karena sudah ingat. Ya maka langsung duduk. Langsung duduk melaksanakan tahiyat, kemudian akhirnya ditambah dengan sujud sahwi. Kemudian yang keempat, hal-hal yang termasuk membatalkan sholat adalah ar-rabi'u ayyataharraka harakatan wahidatan mufritatan. Nah ini banyak yang tidak tahu, terutama anak-anak yang masih remaja, yang masih kecil, bahwasanya hal-hal yang membatalkan sholat yang nomor 4 itu adalah melakukan banyak gerakan atau melakukan satu gerakan yang ekstrim. Jadi di dalam sholat ibu, kalau kita melakukan 3 gerakan yang berturut-turut dan 3 gerakan tersebut bukan gerakan yang ekstrim, semisal kita garuk-garuk dengkul, habis itu garuk-garuk dada, habis garuk-garuk dada kemudian garuk-garuk pipi, lah ini dihitung 3 kali gerakan yang berturut-turut dalam satu rukun, maka ini bisa dikatakan membatalkan sholat. Berbeda kalau seumpama garuk-garuk dengkulnya itu pas baca Fatihah, garuk-garuk perutnya itu pas ruku, garuk-garuk pipinya itu pas i'tidal, maka ini tidak membatalkan sholat karena dianggap tidak berturut-turut. Yakni berturut-turutnya itu dihitung ketika dilakukan dalam satu rukun. Semisal ketika ruku garuk 3 kali, 3 atau 4, nah itu bisa membatalkan sholat. Atau bergerak 1 kali doang tapi gerakannya ekstrim, semisal cuma sekali tapi lompat ke depan. Nah, gerakannya cuma sekali tapi gerakannya itu semua badannya ikut, yakni dia melakukan lompatan ke depan sekali, maka meskipun cuma sekali gerakannya tapi tetap dikatakan membatalkan karena gerakannya itu adalah gerakan yang ekstrim. Lah kenapa sih Pak Ustadz kok sholat itu bisa batal dengan gerakan-gerakan 3 kali atau satu gerakan yang ekstrim seperti itu bisa batal? Karena sholat itu disyariatkan dalam keadaan runtut ibu-ibu, dalam keadaan yang sudah rapi. Lah kalau orang itu dibebaskan untuk melakukan berbagai gerakan di luar sholat, yang mana itu bukan termasuk gerakan sholat, dilakukan di dalam sholat, ya maka sholat ini tidak lagi runtut, tidak lagi rapi. Nisbatnya, analoginya, kalau kita ingin bertemu presiden kan ada protokolernya. Kalau kita ingin ketemu presiden itu ada tata caranya, ada aturannya. Kita nanti di briefing, Anda nggak boleh gerak gini ya, Anda nggak boleh begini ya, pakaiannya harus seperti ini ya, nanti ketika menghadap presiden duduknya harus gini ya. Lah itu ada tata caranya. Bertemu presiden saja ada tata caranya, apalagi kita sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya maka harus benar-benar rapi. Nggak boleh tangannya celamitan ke sini ke sana, nggak boleh. Badannya nggak boleh lenggak sana lenggok sini, ya nggak boleh. Harus diam rapi, fokus menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya al-khamisu ayyakula aw yashroba qalilan amdan. Yang kelima adalah makan atau minum meskipun sedikit secara sengaja. Fa in kana sahwan aw jahlan wa udhira lam tabtul bil qalili wa batalat bil katsir. Kita kemarin sudah membahas tentang puasa. Puasa itu kalau kita lupa makan, meskipun makannya banyak, maka tidak membatalkan puasa. Lah kalau dalam sholat berbeda ibu-ibu. Kalau dalam sholat
Ketika kita lupa makan ini bukan kok lagi sholat tiba-tiba ambil nasi makan sepiring, yang bukan. Biasanya itu ada nasi selilit di sela-sela gigi. Kemudian pas sholat nggak sengaja atau kelupaan tiba-tiba kita kunyah aja itu nasi, kemudian kita telan, kemudian baru ingat oh iya kita lagi dalam sholat. Lah ketika itu sedikit ya, ketika makanan yang dimakan itu sedikit, maka tidak membatalkan sholat ketika dalam keadaan lupa. Tapi ketika yang dimakan itu banyak, meskipun toh dalam keadaan lupa, ya maka itu membatalkan sholat. Berbeda dengan puasa. Kalau puasa mau sebanyak apapun selama dalam keadaan lupa, ya tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sholat tidak. Ketika sedikit dan lupa maka tidak membatalkan. Tapi kalau banyak yang dimakan atau diminum maka membatalkan sholat. Lah di sini yang dikatakan membatalkan sholat adalah tadi ketika banyak meskipun lupa, atau ketika sedikit tapi sengaja. Contoh yang biasanya adalah itu orang-orang biasanya kalau makan itu makan makanan yang jenisnya kayak roti. Ibu-ibu biasanya tahu ya, roti Roma kelapa. Roti Roma kelapa itu kalau dimakan itu kan pasti ada yang ketinggalan di sela-sela gigi bagian belakang. Pasti ada. Kalau kita nggak bersihin pakai sikat gigi ada nggak bisa. Harus jari kita masukin, kita bersihin gitu. Biasanya sulit. Lah itu kalau kita pas sholat, meskipun toh Roma kelapanya itu nggak kita makan, tetap berada di sela-sela gigi kita. Tapi ternyata air liur kita itu bercampur rasanya dengan Roma kelapa. Kemudian air liur kita itu kita telan, ya maka itu juga membatalkan sholat. Makanya hati-hati kalau sebelum sholat mulutnya diperiksa dulu. Kalau bisa sikat gigi dulu. Kalau bisa dibersihkan benar-benar dulu. Jangan sampai ada selilit yang tinggal di gigi. Jangan sampai ada makanan yang masih tersisa di mulut, yang sehingga bisa mempengaruhi air liur kita yang kita telan, sehingga air liur kita itu ada rasanya. Nah itu bisa membatalkan sholat. Kemudian atau contoh lagi seperti gusi yang berdarah. Gusi yang berdarah itu kan juga bisa membatalkan sholat kalau darah tersebut bercampur air liur kita kemudian kita telan. Lah itu bisa membatalkan sholat. Kalau ibu-ibu bisa menahan, dalam artian semisal gusinya tiba-tiba berdarah, kemudian ibu-ibu bisa menahan, enggak nelen air liurnya sampai akhir sholat, ya maka enggak batal. Batalnya sholat itu kalau seumpama sudah ada sesuatu yang masuk ke dalam kerongkongan kita. Kalau masih dalam mulut kita, ya maka nggak batal. Kemudian yang selanjutnya yang nomor 6, asadisu fi'lu syai'in min muftiratis shaimi ghairil akli wasyurbi. Yang keenam adalah melakukan segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa selain makan dan minum. Hal-hal yang bisa membatalkan puasa itu juga bisa membatalkan sholat. Makan dan minum pasti. Kemudian yang kedua, memasukkan hal-hal ke dalam lubang tubuh kita. Lubang tubuh itu mana saja? Ya telinga, ya hidung, ya mulut, ya dubur kita, kelamin kita belakang dan depan. Semisal lagi sholat, tiba-tiba gatel kupingnya. Lepas kupingnya gatel, langsung dimasukin kelingking ke dalam kuping. Maka kalau kelingkingnya itu kukunya panjang-panjang, biasanya kan bisa masuk ke dalam kuping. Bisa masuk ke dalam kuping yang dalam banget sehingga itu bisa membatalkan sholat. Batasannya bagaimana sih? Batasannya ibu-ibu kalau ngelihat kuping, kalau lihat lubang kuping, lubang telinga,
Lah bagian yang masih terlihat oleh kita dari luar itu namanya bagian luar telinga. Tapi bagian yang sudah kita tidak terlihat dari luar, maka itu namanya bagian dalam telinga. Lah ketika bagian dalam telinga ini tersentuh atau kemasukan tangan atau kemasukan cotton bud, maka puasa kita batal. Lah puasa yang batal ini juga bisa membatalkan terhadap sholat kalau kita lakukan. Berarti kalau kita pakai cotton bud lagi sholat, ya maka hukumnya batal. Jadi segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa itu juga bisa membatalkan sholat. Asabi'u yang nomor 7 adalah qat'un niyati ka'ayyan wiya al-khuruja minas sholah. Yang nomor 7 adalah yang membatalkan sholat itu memutus niat. Memutus niat seperti ada orang yang niat ingin keluar dari sholat. Ada orang lagi sholat. Kemudian dalam hatinya dia niat, saya mau batalin sholat, mau keluar dari sholat, saya mau ada acara sholatnya saya tunda dulu, saya ada kegiatan. Nah, ini meskipun dia belum melangkah keluar, meskipun dia belum membuka mukenanya, meskipun tangannya dia masih berada di atas pusar, di bawah dada, masih memegang dua-duanya, ini sudah batal dengan adanya niat. Dalam artian bagaimana? Kalau dia sudah niat untuk keluar dari sholat, kayak tadi saya mau keluar dari sholat, mau ngangkatin jemuran dulu semisal, soalnya lagi mendung. Kemudian posisi dia masih dalam keadaan seperti ini. Lah tiba-tiba dia berubah pikiran, nggak jadi, kayaknya mendungnya cuma dikit doang, nggak hujan. Lah ini nggak bisa diteruskan sholatnya. Sholatnya sudah dikatakan batal karena dia sudah niat untuk keluar dari sholat. Nah, maka ini perlu diketahui, niat untuk keluar sholat saja itu sudah bisa membatalkan sholat. Maka ketika sudah niat keluar sholat, ya sudah batal. Kalau mau kembali sholat lagi, ya mulai dari awal lagi. Tidak bisa meneruskan apa yang telah dia lakukan dalam sholatnya. Kemudian yang selanjutnya ibu-ibu, atsaminu ta'liqul khuruji minha, yakni menggantungkan keluarnya sholat, menggantungkan keluar sholat dengan sesuatu hal. Ka'ayyan wiya idza jaa zaidun kharajtu minha. Contoh semisal lagi sholat, di tengah-tengah sholat dia niat, ntar kalau ada suara hujan saya batalin sholat saya, kemudian saya ngangkatin jemuran, takutnya jemurannya basah, udah nyuci banyak kok malah basah kena hujan. Lah dengan adanya niat yang digantungkan seperti ini, meskipun toh sampai akhir sholat itu nggak hujan, dia tetap melakukan sholat seperti biasanya, sholatnya tidak sah. Kenapa? Ya karena ada menggantungkan niat untuk keluar sholat, itu sudah bisa membatalkan sholat. Dia menggantungkan keluar dari sholat, dia gantungkan dengan adanya hujan. Kalau ada hujan dia batalin sholatnya, kalau nggak ada hujannya dia terusin sholatnya. Lah menggantungkan niat seperti ini hukumnya tidak sah dan bisa membatalkan sholat. Maka niat sholat dari awal sampai akhir itu ya harus mantap, nggak boleh digantungkan dengan apapun. Atasi'u at-taraddudu fi qat'iha wal istimrari fiha. Yang nomor 9 adalah adanya keraguan untuk membatalkan sholat atau meneruskan sholat. Maksudnya itu ketika dalam hati kita lagi sholat, kemudian ada yang ketok-ketok pintu, ada tamu ketok-ketok pintu, assalamualaikum. Kemudian di hati kita ini bimbang, batalin nggak ya? Batalin apa terusin ya?
Lah kalau kita ini ragu seperti ini, modelnya bimbang seperti ini sudah bisa membatalkan sholat kalau terus-menerus terjadi. Tapi kalau semisal ada kebimbangan, terusin sholat apa enggak ya, kemudian langsung kita putuskan terusin sholatnya, ya maka enggak batal sholatnya. Tapi kalau terus-terusan, terusin sholatnya apa enggak ya, bukain pintu apa sholatnya, lah ini kalau terus-menerus maka bisa membatalkan sholat. Yang nomor 10, al-ashiru asyakku fi wajibin min wajibatin niyat. Yang ke-10 adalah mamang, ragu dalam perkara wajib dari wajibnya niat. Idza tala zamanuhu urfan, ketika zamannya itu memang panjang. Maksudnya begini, ibu-ibu sudah niat sholat, Allahu Akbar, sudah niat dalam hati, niat sholat duhur 4 rakaat. Kemudian ketika rakaat kedua, ibu-ibu tiba-tiba keingetan, loh tadi saya itu niatnya sholat duhur apa niat sholat asar ya? Saya niat sholat duhur apa niat sholat asar ya? Lah ini ragu terkait perkara wajib yang ada dalam niat. Menyebutkan kata-kata duhur dan asar itu kan wajib dalam niat. Lah ini kok kita ragu dalam hal ini? Ketika kok zamannya lama, maksudnya zamannya lama itu kita bimbangnya, ragunya itu lumayan lama. Lama itu sekadar ya sekitar 5 detik atau 4 detik. Selama 4 detik kita terus mempertanyakan, tadi itu saya niatnya duhur apa asar ya, duhur apa asar ya. Kebimbangan yang seperti ini, keraguan yang seperti ini, itu bisa merusak niat sehingga sholatnya pun juga bisa batal. Kemudian yang terakhir al-hadi asyara, yang nomor 11 adalah qad uruknin min arkaniha al-fi'liyah li ajdi sunnatin. Kaman qama nasyan li tasyahudil awal thumma adalahu aliman amidan. Yang nomor 11 adalah memutus rukun atau tidak melakukan rukun yang bersifat fi'li. Rukun bersifat fi'li itu rukun yang bersifat gerakan, hanya karena ingin melakukan kesunahan. Contoh, ibu-ibu lagi sholat sendiri, kemudian ibu-ibu setelah sujud di rakaat kedua, seharusnya ibu-ibu duduk tahiyat awal, lah kok kelupaan malah diri untuk rakaat ketiga. Lah ini ibu-ibu, kalau seumpama ibu-ibu ke posisi tasyahud awal, maka hukumnya batal sholatnya. Kenapa? Karena ibu-ibu itu sudah meninggalkan posisi rakaat ketiga yang termasuk rukun, berdiri untuk rakaat ketiga, ibu-ibu tinggalkan untuk melakukan kesunahan. Lah yang rukun ini wajib, lah kok malah ditinggalkan hanya karena sunnah. Tasyahud awal kan hukumnya sunnah ibu-ibu, hukumnya sunnah. Kalau seumpama nggak dikerjakan, lupa nggak dikerjakan, ya maka nggak akan membatalkan sholat, hanya disunahkan sujud sahwi saja. Lah ini tasyahud awal sunnah, lah kok kita meninggalkan posisi berdiri kita yang mana statusnya adalah rukun wajib, kok kita tinggalkan, kemudian kita duduk lagi untuk tasyahud demi sebuah kesunahan, ya maka itu bisa membatalkan sholat. Terus bagaimana Pak Ustadz? Kalau seumpama sudah terlanjur diri, ya udah terusin aja sholatnya, nggak usah kita nyusul buat tasyahud awal. Kalau kita sudah diri, ya sudah langsung nerusin sholatnya sampai akhir. Kemudian setelah sebelum salam kita lakukan sujud sahwi, udah gitu aja. Kenapa? Karena tasyahud awal itu sunnah. Kalau kita kembali duduk, itu malah bisa membatalkan sholat. Demikian ibu-ibu yang bisa saya sampaikan materi pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat terkait hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Ini sangat penting karena masih banyak orang yang tidak mengetahui hal-hal yang membatalkan sholat, apalagi terkait masalah gerakan, kemudian terkait masalah niat, kemudian terkait masalah
Seumpama geleng-geleng kepala itu termasuk membatalkan sholat nggak sih? Nah, geleng-gelengnya berapa kali? Kalau gelengnya sekali dong ya kagak batal. Kalau gelengnya 10 kali ya batal. Karena termasuk gerakan yang bisa membatalkan sholat. Demikian ibu-ibu, kita tutup pengajian pada siang hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan kita semua, anak-anak kita, keluarga kita, tetangga kita, lingkungan kita, saudara-saudara kita semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit-sakit mudah-mudahan berkah dari majelis ini kita pulang membawa keberkahan sehingga membawakan kesehatan kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga-tetangga kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan yang lagi seret rezekinya, mudah-mudahan Allah lancarkan rezekinya, Allah berkahi rezekinya, Allah limpahkan rezekinya. Semoga semua hajat-hajat kita, baik hajat duniawi maupun hajat ukhrawi, semuanya diridhoi oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.